senantiasa disembuhkan sakitnya, diberikan kekuatan sehingga senantiasa mampu membimbing kita bersama-sama agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang mencintai masjid. Dan juga kepada guru-guru kita semua, semoga Allah semua memberkahi mereka, memudahkan segala urusannya, dan juga khususnya kepada jamaah salat subuh beserta dengan jajaran kepengurusan, semoga Allah memudahkan mereka dalam menjalani khidmahnya untuk masjid ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, melanjutkan pembahasan tentang salat jamaah, di mana kemarin telah dijelaskan bahwasanya salat jamaah itu terdapat beberapa pendapat ulama terkait akan hukumnya. Ada yang pertama mengatakan salat jamaah itu hukumnya fardu kifayah, yaitu hukum yang berkaitan dengan salat jamaah ini mengatakan fardu kifayah. Ada yang juga mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, hukumnya sangat dianjurkan tetapi sunnah. Tetapi ada yang mengatakan walaupun ini pendapat yang lemah, dikatakan bahwasanya salat berjamaah itu adalah hukumnya fardu ain, dan itu yang mengatakan adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga dari berbagai macam kategori hukum-hukum yang dikaitkan dengan salat jamaah, maka pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i itu adalah pendapatnya hukumnya adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Itu hukum salat berjamaah. Mengapa kita sangat dianjurkan untuk menunaikan salat itu secara berjamaah? Karena kalau kita buka di dalam surah Al-Fatihah itu kan ada ayat Al-Qur'an di mana Allah itu berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Allah melanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Ada sebuah tafsir yang ditulis oleh seorang ulama yang berjudul, tafsirnya adalah At-Tahrir wa Tanwir, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ashur. Beliau menjelaskan kenapa kok bunyi ayatnya ini ihdina bukan ihdini. Karena beda kan, kalau ihdina itu mohon berikanlah petunjuk kepada kami. Artinya yang meminta petunjuk atau minta hidayah ini adalah orang-orang yang banyak. Ihdina bukan satu orang, artinya berjamaah. Sebagaimana kalau kita mohon kepada Allah di mana mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kemudian ihdina, berikanlah kami hidayah, yang mana hidayah tadi adalah as-siratal mustaqim. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, kenapa kok bunyinya berikanlah kami hidayah, bukan berikanlah saya hidayah? Apa fungsi daripada kalimat kami, yaitu berjamaah di sini dalam meminta hidayah? Kata beliau, innad du'a, sesungguhnya berdoa, ya, mahma kana, yang mana doa tadi itu dipanjatkan secara berjamaah-jamaah itu, karena aqraba ila ijabah, itu lebih dekat kepada diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meminta kepada Allah dan mintanya itu berjamaah, itu berpotensi doa kita itu lebih diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada doa sendiri. Kata Al-Imam Ibnu Ashur, itu faedah daripada kenapa ayat tadi itu bunyinya ihdina. Dan dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, mengapa kok sangat dianjurkannya menunaikan sholat berjamaah? Karena berpotensi amal ibadah kita kalau kita mengerjakan berjamaah itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kita mengerjakan sholat sendiri. Daripada kita mengerjakan sholat sendiri, itu lebih diterima, itu lebih dekat, lebih berpotensi sholat kita itu lebih diterima daripada sholat sendiri. Karena kalau sholat sendiri itu sulit untuk menutupi kekurangan kita,
Sedangkan kalau kita berjamaah itu ketika kita sholatnya tidak khusyuk, artinya tidak khusyuk 100%, ada saudara-saudara kita yang menutup kekhusyuan kita seperti itu. Artinya di sini pentingnya untuk menunaikan segala aktivitas itu secara berjamaah. Begitu. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Berkaitan dengan ihdina ini menarik. Kenapa kok kita itu diperintahkan untuk meminta hidayah kan gitu? Padahal kita sebagai seorang mukmin itu sudah memiliki hidayah. Kalau dalam istilah kebahasaan itu diistilah dengan tahsilul hasil. Meminta sesuatu yang memang kita sudah memilikinya, percuma. Lalu maksudnya bagaimana maksudnya ihdinas siratal mustaqim ini? Sehingga kata ulama tafsir dikatakan maksud daripada meminta hidayah ini bagi orang mukmin yang mana kita pada hakikatnya sudah memiliki hidayah, itu bukan meminta hidayah sebenarnya, akan tetapi meminta untuk hidayah itu jangan sampai hilang dari diri kita, gitu loh. Meminta jangan sampai hidayah itu hilang dari kita, seperti itu. Jadi ihdinas siratal mustaqim ya Rabb, sempurnakanlah hidayah kami yang ada pada diri kami, itu maksudnya begitu. Jadi takmilul kamil bukan tahsilul hasil kata ulama. Jadi menyempurnakan sesuatu yang telah sempurna. Seperti contoh ketika anak itu naik motor, pegangan, padahal sudah pegangan. Apa maksud daripada anak itu suruh dipegang lagi ketika naik motor? Untuk menyempurnakan pegangannya, begitu. Untuk lebih menyempurnakan pegangannya. Dan doa ketika kita meminta berjamaah itu lebih dekat daripada doa sendirian. Nah, seperti itu. Kemudian dijelaskan di dalam kitab bahwasanya mengerjakan sholat itu secara berjamaah itu lebih utama, kan begitu. Tapi terkadang kalau kita mengerjakan sholat itu beberapa kondisi atau beberapa konteks itu memang tidak dianjurkan berjamaah, gitu. Jadi kata ulama ada beberapa kondisi ketika kita mengerjakan sholat tapi berjamaah itu tidak dianjurkan kata ulama. Kapan itu? Ketika imamnya itu memang imam yang tidak mengerti dalam urusan agama, itu kata ulama. Ketika imamnya tidak mengerti dalam urusan agama. Dan ini sangat diperhatikan betul oleh para ulama. Sehingga ketika seorang imam tidak paham urusan agama dalam urusan imamnya berkaitan dengan imamahnya itu, maka sang makmum lebih utama menunaikan sholat itu secara sendiri. Makanya kan dalam Al-Quran bahayanya orang yang tidak mengerti itu Allah sampai menjadikan begini, atuhlikuna bima fa'alas sufaha, kata begitu. Apakah engkau akan mencelakai kami atau membinasakan kami sebab segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, gitu. Jadi potensi sesuatu yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak paham itu lebih berbahaya. Makanya dalam salah satu podcast yang disampaikan oleh Bagus Wirjaya kalau saya itu, dia mengatakan hal yang paling berbahaya itu bukan ketika seorang penjahat melakukan sesuatu, tapi ketika ada seseorang yang inkompetensi melakukan sesuatu, orang yang tidak berkompeten membidangi sesuatu yang seharusnya dia tidak layak membidangi hal tersebut, itu yang paling berbahaya. Sehingga kata ulama, terkadang sholat itu bisa menjadi bid'ah, makanya illa linahwi bid'ati imamihi. Kapan itu? Ketika seseorang itu sholat di hadapan atau imamnya orang-orang yang fasik, begitu. Makanya ulama itu menganjurkan ketika kita sholat sedangkan imamnya adalah orang-orang fasik, maka itu lebih baik kita sholat sendiri. Lebih baik kita sholat sendiri. Itu kata ulama. Nah, makanya ketika kita menjadikan seseorang sebagai imam itu perlu bagi kita untuk menjadikan orang itu harus tahu, oh ini layak jadi imam atau tidak, seperti itu. Makanya dari sini muncul perdebatan, ya, seandainya terjadi kontradiksi atau silang pendapat antara khusyuk dan berjamaah, mana yang lebih utama? Kan begitu kemarin.
Sehingga kata Imam Al-Ghazali, Abul Hasan Al-Bakri mengatakan lebih utama seseorang tadi itu sholat khusyuk walaupun tidak berjamaah. Gitu. Tetapi ada ulama yang lain mengatakan enggak, lebih utama sholat berjamaah. Gitu. Kemudian dikatakan walau ta'arada fadilatu sima'il Qur'an minal imami ma'a qillatil jama'ati wa adamu sima'ihi ma'a kasratiha kanal awwalu afdalah. Kata ulama, seandainya ada silang pendapat antara keutamaan mendengarkan Al-Quran dari imam bersamaan sedikitnya berjamaah dan tidak adanya mendengarkannya Quran itu bersama banyaknya jamaah, kata ulama kanal awwalu afdalu, lebih utama yang pertama, yaitu orang yang mampu mendengarkan Al-Quran bersamaan dengan imam sekalipun sedikit berjamaah. Itu. Kata ulama seperti itu. Kemudian ulama mengatakan wa yajuzu liman faridin, dan boleh bagi orang yang salat sendiri ayyan wiya, di mana orang tadi itu berniat iktida'a bi imamin asna'a salatihi. Orang tadi itu beriktida, bermakmum bersama imam ketika di tengah-tengah salat. Gitu. Wa in ikhtalafat rak'atuhuma, sekalipun berbeda rakaat daripada keduanya. Kata ulama, boleh orang ketika sedang sholat, tengah-tengah sholat ini, itu kita nimbrung berjamaah dengan orang lain, itu boleh. Jadi di tengah sholat, kita sedang mengerjakan sholat, itu boleh kita itu langsung gabung berjamaah dengan sholatnya orang lain. Kapan itu? Ketika imam kita itu batal sholatnya di tengah-tengah. Seperti dia contoh muhdis, dia kentut, kita tahu oh ini batal nih, imamnya keluar, kan otomatis kita sholat sendiri. Sedangkan di depan kita atau di samping kita ada orang yang mengerjakan sholat. Kata ulama, boleh kita nimbrung di sholat yang orang lain kerjakan bareng. Wah, batal imam saya ini, sholatnya bareng yang lain, itu boleh. Wa in ikhtalafat rak'atuhum, sekalipun rakaat keduanya antara makmum yang masuk tadi dan imam yang menjadi imam itu berbeda rakaat. Contohnya makmumnya rakaatnya sudah ketiga, imamnya baru kedua, kan beda tuh. Selesai imam duluan kan? Nah, selesai makmum duluan, itu sekalipun berbeda. Kata ulama itu boleh. Ya, kapan itu? Ya, ketika imamnya itu keluar dari jamaah sebab linahwi hadasi imamihi, sebab imamnya itu sedang dalam kondisi hadas. Kondisi hadas itu boleh. Kata ulama. Fala yukrahu lahu ad-dukhul. Nah, tidak makruh bagi orang makmum tadi itu, apa itu ad-dukhul, masuk fi jama'atin ukhra, di jamaah yang lain. Jadi ketika kita salat berjamaah, kemudian jamaah kita imamnya batal, bagaimana kemudian sholat kita gabung dengan jamaah yang lain di tengah sholat? Jadi gak perlu kita batalin. Waduh, imamnya kita batalin saja lah. Enggak, lanjut saja sholatnya. Kalau kita pengen gabung dengan sholat jamaah yang lain, boleh bagi kita gabung. Fala yukrahu ad-dukhulu lahu, maka tidak dimakruhkan masuk atau bergabung dengan sholat yang lain. Ya. Fa in iktada fil asna'i lazimahu muwafaqatul imam. Lah, kalau seorang yang sholat sendiri tadi kemudian dia nimbrung dengan imam, maka wajib bagi si makmum tadi untuk membersamai imam. Artinya sholatnya harus sama. Sholatnya harus sama. Makanya ada perdebatan antar ulama, di antaranya Syekh Ahmad Al-Ghumari dengan ulama-ulama yang lain. Kan kalau kita sholat itu kan otomatis makmum ada dua. Ada disebut dengan makmum muwafiq, ada disebut dengan makmum masbuk. Makmum muwafiq itu adalah makmum yang mendapati Al-Fatihah bersama imam. Sedangkan makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak mendapati Al-Fatihah bersama imam. Kan biasanya kalau kita sholat itu, ketika kita sholat itu akan mendapatkan satu rakaat, yaitu ketika si imam masih dalam kondisi ruku, kan gitu. Ketika kondisi ruku, kita baru takbir Allahu Akbar. Dan
rukuknya kita ketika bersama imam yang mana rukuk imam tadi itu kita rukuknya dalam kondisi yang tumaknina. Tapi kata Syekh Ahmad Al-Ghumari, ketika seseorang yang sholat tadi dan mendapati imamnya ruku dan kita kemudian ikut ruku bersama dengan imam, maka kita hakikatnya itu tidak mendapatkan satu rakaat. Kenapa tidak mendapatkan satu rakaat? Karena kita tidak membaca Al-Fatihah di situ. Kata Syekh Ahmad Al-Ghumari. Walaupun ada ulama yang mengatakan enggak, kita tetap mendapatkan satu rakaat. Cuman pendapat yang paling hati-hati adalah pendapatnya Syekh Ahmad Al-Ghumari. Kita tidak mendapatkan satu rakaat. Kenapa? Karena pada hakikatnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat itu wajib. Membaca Al-Fatihah di setiap rakaat itu wajib. Ketika kita tidak membaca Al-Fatihah pada rakaat satu tadi itu, maka rakaat tadi itu tidak dihitung. Seperti itu kata beliau. Jadi kalau kita sholat dan imam dalam kondisi ruku, otomatis kita nggak disempat baca Fatihah kan gitu. Lalu bagaimana sholat kita? Apakah sholat kita dihitung satu rakaat bersama dengan imam yang ruku tadi itu, atau tidak dihitung? Kata Al-Ghumari, tidak dihitung, karena kita tidak membaca surah Al-Fatihah secara sempurna. Itu kata Al-Ghumari. Kata beliau seperti itu. Makanya pendapat yang paling hati-hati pendapatnya Al-Ghumari. Tetapi boleh nggak kita ikut pendapat yang lain? Boleh. Kemudian di sini dijelaskan wa tajuzul mufaraqatu bila udrin, tetapi ma'al karohati fatafutu fadilatal jamaah. Boleh nggak kita itu mufaraqah dengan imam? Tapi mufaraqahnya bila udrin, tanpa ada udur. Artinya, ada pengen mufaraqah sajalah, pisah dengan imam, tanpa ada alasan yang jelas atau ada alasan yang dimaafkan. Ya, diudurkan oleh agama. Kata ulama, boleh. Jadi kalau di tengah sholat kita mufaraqah bersama dengan imam, itu boleh. Tetapi ma'al karoha, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ketika kita mufaraqah, maka kata ulama, fatafutu fadilatul jamaah, maka sholat berjamaah kita akan hilang. Fadilah berjamaah akan hilang. Tapi boleh kalau mufaraqah. Tapi boleh. Wal mufaraqatu bi udrin, dan mufaraqah itu juga ada udur juga. Jadi boleh kita mufaraqah dengan adanya udur. Ya, dan udurnya banyak gitu loh. Udur mufaraqah tadi itu banyak. Nah, seperti contoh yang biasa kalau kita sholat itu di dalam keterangan kitab itu, terkadang bersegera untuk datang ke masjid itu disunahkan, dan terkadang bersegera ke masjid tidak disunahkan. Ada ulama berpendapat begitu. Kenapa? Kalau kita sholat berangkat dari rumah dan kita berlari-lari untuk mendapatkan jamaah, itu tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Karena dapat menghilangkan kekhusyuan kita. Jadi nyampe masjid bukannya sholat dalam kondisi tenang, tapi dalam kondisi capek. Begitu. Itu kata ulama tidak dianjurkan berlari-lari bersegera untuk mendapatkan jamaah, tapi kamu menghilangkan kekhusyuan, kata beliau gitu. Artinya begini, kalau ketika imam Allahu Akbar, kita tarik begitu. Ketika lari nyampe ke masjid, kita tegur ihram Allahu Akbar, tapi sholatnya sambil ngos-ngosan. Nah, kan otomatis gak khusyuk. Kata ulama, jangan terburu-buru, santai saja. Kecuali kalau sholatnya, kalau kita sudah di dekat masjid, cepat-cepat, itu dianjurkan. Tapi ketika kita berangkat dari rumah dan terburu-buru sambil berlari-lari, dan ketika kita sampai ke masjid dan sholat, kemudian kita ngos-ngosan karena sebab lari tadi, maka sholat kita terganggu dan menghilangkan kekhusyuan. Itu yang tidak dianjurkan oleh ulama. Makanya kalau kita sholat mau berangkat dari rumah dan muadzin itu sedang membaca iqamah, santai saja pelan-pelan. Kecuali kalau berdekatan dengan masjid, kita sudah di belakang di tempat wudhu, cepet-cepet, itu jawab. Tapi ketika di rumah itu pelan-pelan saja. Karena nanti hilang sholat kita, khusyuan itu akan hilang. Nah, kapan seseorang itu boleh mufaraqah? Kata ulama, ketika
orang tadi itu ya memanjangkan bacaannya dan di belakangnya itu terdapat makmum yang lemah, itu boleh mufaraqah. Karena ada udzur. Contoh ada imam bacaannya lama, waduh lama ini. Kata ulama, sedangkan salah satu makmumnya tadi itu adalah orang-orang yang sudah udzur, orang sudah tua, sepuh, sedangkan bacaan imamnya lama. Itu kata ulama boleh kita itu mufaraqah. Boleh mufaraqah. Au syughlun, atau ada orang di belakang tadi itu sibuk. Contoh nih, di belakang yang sholat dengan imamnya sholat lama, aduh sebentar lagi ada rapat nih. Itu kata ulama boleh kita mufaraqah. Boleh mufaraqah, berpisah dengan imamnya, dengan imam kita. Kenapa? Karena ada kesibukan atau karena kita sudah sepuh sehingga sholatnya tidak bisa lama-lama, itu boleh mufaraqah. Tetapi kata ulama, bagaimana dengan jamaah? Apakah akan hilang jamaah kita ketika kita mufaraqah dan memiliki udzur? Kata ulama, la tafutu fadilataha. Salat jamaah kita tidak akan hilang pahalanya. Artinya kita tetap mendapatkan jamaah. Itu kan pernah terjadi kepada seorang sahabat yang bernama saya lupa lagi. Suatu ketika para sahabat itu mendatangi Nabi, kisahnya itu. Ketika datang pada Nabi, mereka mengeluh. Wahai Nabi, ini si fulan ketika menjadi imam sholatnya lama sekali. Ya, oleh sebab itu Nabi mengatakan, ya, afattanun anta, apakah engkau sedang membuat fitnah? Apakah engkau sedang membuat fitnah? Fitnah di sini bukan fitnah dalam apa yang kita pahami, tapi fitnah di sini adalah ujian maknanya. Apakah engkau sedang menguji? Ya, seperti itu. Sehingga Nabi Muhammad memberikan nasihat kepada salah satu sahabat, yang mana sahabat tadi itu ketika menjadi imam mereka lama sekali. Bahkan terkadang waqat tajibul mufaraqatu. Terkadang hukum mufaraqah itu bukan sunnah tapi wajib. Kalau tadi hukumnya boleh mufaraqah, tapi sekarang hukumnya wajib mufaraqah. Kapan itu? Ka'an arada mubtilun li sholati imamihi. Jikalau nampak atau muncul batalnya sholat imamnya, waqad alimahu, dan si makmum mengetahui batal imamnya tadi, fayalzamuhu niyatuha fauran, maka wajib bagi si makmum untuk niat mufaraqah secara langsung. Jadi gini, ketika kita makmum kemudian imam tadi itu batal sholatnya, kita tahu oh ini batal sholatnya nih, maka kita sebagai makmum wajib mufaraqah. Kalau kita tidak mufaraqah, batal sholat kita. Kalau kita tidak mufaraqah, batal. Wa illa batalat sholatuhu. Batalat. Kalau kita tidak mufaraqah, maka sholat kita menjadi batal. Jadi mufaraqah itu ada dua. Ada mufaraqah yang bersifat boleh, kita boleh memisahkan diri dengan imam. Tapi terkadang mufaraqah itu bukan bersifat boleh, tapi bersifat wajib. Kapan mufaraqah bersifat boleh? Ketika imamnya itu terlalu lama dalam bacaannya, itu boleh mufaraqah. Bukan wajib ya, boleh mufaraqah. Imamnya lama bacaannya, sedangkan makmum ada yang sudah sepuh, ada yang memiliki pekerjaan kantor dan lain sebagainya, itu boleh mufaraqah, boleh, bukan wajib. Tapi terkadang ada satu kondisi kita wajib mufaraqah. Ketika kita mengetahui imam itu sudah batal sholatnya. Wih, batal nih kentut. Cuman imam lanjut aja sholatnya. Kan begitu, biasanya imam itu malu. Aduh, ini kalau keluar di tengah sholat malu nih. Hilang apa ya? Martabat saya. Nah, imam tahu, wah ini batal nih. Gitu. Maka si makmum itu wajib mufaraqah. Wa illa kalau enggak mufaraqah batal sholatnya. Gitu. Oh yang tadi itu, afattanun anta ya Mu'adz, itu ya. Gitu. Kalau sholatnya lama itu seorang sahabat namanya Mu'adz. Jadi sahabat itu juga manusiawi dengan kita, gitu. Sama dengan kita. Jadi tidak apa? Memang kedudukan sahabat tinggi dengan kita, lebih tinggi, lebih utama, tetapi sama dengan kita, sama-sama manusia. Wa illam yutabi'hu ittifaqan. Kama fil majmu' sebagaimana dijelaskan di dalam majmu'. Gitu.
Lah, wa tudraku jama'atun, dan akan mendapati jamaah fi ghairi jum'atin, di selain Jumat, ai fadilatuha, maksudnya adalah keutamaan salat jamaah lil musalli, bagi orang yang salat malam yusallim imamun, selama imamnya belum salam. Jadi gini, kita sebagai makmum itu akan mendapatkan keutamaan berjamaah. Jadi jamaah kita mendapatkan. Kapan itu? Selama imam belum mengucapkan salam. Contoh nih, imam lagi tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh. Kita datang, Allahu Akbar. Imam belum salam, itu kita masih mendapatkan jamaah. Itu kecuali sholat Jumat ya. Kalau sholat Jumat hilang jamaah kita. Contoh begini, ada dua sholat Jumat dan sholat biasa. Di sholat Jumat kita datang ketika imam itu sudah tahiyat, maka kita tidak mendapatkan fadilah jamaah. Kita lanjut menyempurnakan sholat duhur, gitu Pak. Imam lagi tahiyat, sholat Jumat, imam lagi tahiyat, kita datang, Allahu Akbar. Wah, imam sudah tahiyat nih, kita sholat. Maka bagaimana? Bukan sholat 2 rakaat lagi, sholat 4 rakaat. Itu kalau sholat Jumat. Tapi kalau sholat berjamaah selain Jumat, fi ghairi Jumatin, selain sholat Jumat, bagaimana? Imamnya itu lagi tahiyat, belum salam, kita Allahu Akbar. Nah, kita mendapatkan fadilah jamaah. Dapat fadilah jamaahnya. Dapat fadilah jamaah. Ai lam yantik bimimi alaikum. Selama imam belum mengucapkan mim pada assalamu alaikum. Nah, itu. Contoh nih, kita lagi sholat, Allah, imamnya masih assalamu akbar alaikum. Dapat kita masih jamaah. Jamaahnya masih dapat selama imam belum sempurna mengucapkan mim pada lafal alaikum, kumnya itu. Jadi bukan assalamu, tapi ketika imam assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kapan itu? Fit taslimatil ula, di salam yang pertama. Itu. Kalau salam kedua udah habis. Karena ukuran salamnya itu salam pertama. Kalau sudah salam pertama, hukum sholat sudah selesai. Kan rukun itu kan, rukun terakhir kapan? Mengucapkan salam. Lah salamnya ini kapan? Salam pertama. Jadi ketika assalamualaikum, makmum boleh berdiri, saya gitu ya. Jadi jangan begini. Makmum tiba-tiba berdiri, nggak boleh. Imam belum sempurna sholatnya. Imam belum selesai sholatnya. Kapan itu? Lebih utama ketika imam sudah assalamualaikum di salam yang kedua, itu lebih utama. Tapi boleh kita berdiri langsung ketika imam masih assalamualaikum di salam pertama. Jadi kita masih mendapatkan jamaah kapan? Ketika imam belum mengucapkan kum pada alaikum. Ya, wa illam yaqud ma'ahu, sekalipun makmum tadi itu tidak duduk bersama imam. Ya, bi an sallama akibat taharrumihi li idrakihi ruknan ma'ahu. Nah, dengan salamnya si imam tadi itu selesai atau selepas bertaharrumnya atau bertakbiratul ihramnya makmum li idrakihi, agar mendapati si imam tadi ruknan, satu rukun bersama dengan imam. Maka kata ulama, fayahsululahu jami'u thawabiha wa fadliha. Maka si makmum berhak mendapatkan pahala berjamaah, berhak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Tapi lakinnahu duna fadlin man adrakaha kullaha. Tetapi si makmum tadi tidak mendapatkan keutamaan sholat secara sempurna. Beda dong orang sholat bersama dengan imam dari permulaan dengan orang yang sholat bersama imam udah di akhir, kan beda. Kayak contoh pengajian, orang datang pengajian dari awal sampai akhir. Ada orang datangnya dari akhir, ketika sudah amin, dapat nggak pahala ngaji? Dapat pahala ngaji, tapi ilmunya nggak dapat. Nah, itu perbedaannya. Makanya hukum sholat, makanya di sini ulama berbeda pendapat. Ketika imam sudah mau selesai dan di belakang kita berpotensi ada jamaah, lebih baik kita tinggalkan imam yang di depan, kita membuat jamaah yang baru. Begitu. Contoh nih, waduh, imam udah tahiyat akhir nih. Kita lihat ada nggak jamaah di sini yang mau sholat. Kalau ada orang mau sholat, kita nggak sholat bersama yang di depan ini, kita membuat jamaah yang baru. Itu.
Agar apa? Agar kita mendapatkan sholat fadilah jamaah secara sempurna. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan akan ada jamaah yang baru, maka ikut sholat depan ini. Begitu. Ikut sholat depan kita ini. Sekalipun sholatnya sudah mau selesai. Begitu. Wa man adraka juz'an min awwaliha. Ya, dan orang yang mendapati sebagian kecil daripada sholat tadi itu. Ya. Nah, karena berbeda keutamaannya seperti itu. Nah, keutamanya berbeda. Gitu. Itu tentang sholat berjamaah. Ya. Makanya ada pertanyaan juga, bagaimana hukumnya seandainya kita mau mengerjakan sholat sunnah, Allahu Akbar, sedangkan si muadzin mau qomat. Wah, ini si muadzinnya mau qomat nih, saya mau sholat sunnah, gimana hukumnya? Jangan sholat sunnah, nggak boleh sholat sunnah, tidak boleh sholat sunnah. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru si muadzinnya qomat, lanjutkan sholatnya, selesaikan sholatnya, gitu. Sekalipun kita kehilangan takbiratul ihram bersama dengan imam, sekalipun itu, tetap selesaikan sholat sunnah kita, tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh dibatalkan. Itu pendapat daripada Syekhuna, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar, ya, di dalam kitabnya I'anatul Talibin ini. Gitu. Nah, bahkan kata ulama, ketika kita sedang sholat dan imam ada salah satu dari kita menjadi imam, lalu bagaimana? Ketika kita mau ruku, itu kalau bisa kita menunggu orang. Jadi rukunya itu agak lama, tapi tidak boleh dilama-lamakan. Itu kata ulama. Boleh lama, tapi tidak boleh dilama-lamakan. Bagaimana maksudnya? Karena supaya ada orang yang hendak sholat berjamaah agar mendapatkan 1 rakaat dengan kita. Makanya kalau kita menjadi imam, ketika ruku itu jangan keburu-buru kita langsung berdiri. Nah, ketika i'tidal jangan langsung, tunggu beberapa menit agar apa? Agar orang yang datang terlambat itu bisa ikut berjamaah dengan kita. Itu dijelaskan oleh para ulama. Ketika kita sedang sholat. Kemudian ulama mengatakan wa tudraku fadilatu taharrumin ma'a imamin bihudurihi ayil ma'mumi at-taharruma. Ya, kata ulama mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu banyak utamanya. Pertama, keutamaan sholat berjamaah. Yang kedua, keutamaan bertakbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihramnya imam. Jadi ketika imam takbiratul ihram, kita juga harus cepat-cepat takbiratul ihram. Gak boleh kita sibuk dengan yang lain. Jadi ketika imam Allahu Akbar, kita langsung ikut, langsung nyaut Allahu Akbar. Jangan sampai kita sibuk melakukan sesuatu yang lain. Kenapa? Karena nanti kita akan kehilangan keutamaan takbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihramnya imam. Karena ada keutamaan di situ. Ya, ada keutamaan menjaga takbiratul ihram kita sebagai makmum agar senantiasa bersama dengan takbiratul ihram imam. Kalau seandainya kita sibuk untuk baca-baca boleh. Seperti baca kita Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadatus sholihin aja. Kemudian kita telat sedikit, itu enggak masalah. Itu tidak masalah gitu. Dan tetap mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama dengan imam. Gitu. Bahkan ada ulama mengatakan, ya, orang yang senantiasa mendapatkan fadilatul ihramnya dengan imam itu selama 40 hari, maka bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Maka mereka akan mendapatkan penjagaan daripada sifat-sifat munafik dalam hatinya. Itu manfaat takbiratul ihram bersamaan dengan takbiratul ihramnya imam. Allah akan memberikan penjagaan bagi orang yang senantiasa membersamai imam, akan memberikan penjagaan hati kita itu dijaga dari hal-hal yang munafik. Itu mendapat ulama. Kemudian kata ulama, wa yundabu tarkul isra, dan disunnahkan tidak terburu-buru.
Disunahkan tidak terburu-buru. Contoh ketika imam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak usah terburu-buru. Sunnahnya santai saja. Tapi tidak boleh juga menggampangkan. Imam lagi takbir, ntar aja deh. Nah, itu nggak boleh. Artinya yundabu tarkul isra, jangan terburu-buru, tapi juga jangan terlalu lama. Nah, itu maksudnya. Wa yundabu tarkul isra, disunnahkan tidak terburu-buru. Wa in khafa fautat taharrum, sekalipun orang tadi itu takut kehilangan takbiratul ihram. Imam takbir Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar, jangan terburu-buru. Imam Allahu Akbar, kita khusyuk, tenangkan pikiran, baru Allahu Akbar. Nah, itu yang betul begitu. Jadi sholatnya dalam kondisi tenang. Jadi memulai sholat tidak terburu-buru, tapi memulai sholat dalam kondisi yang tenang. Itu yang dianjurkan, gitu loh. Itu yang dianjurkan. Nah, makanya seorang imam yang tadi saya katakan, wa yusannu li imamin, disunnahkan bagi imam, ya, wa munfaridin, bukan cuma imam, tapi bagi orang yang sholat sendirian. Imam dan sholat sendiri. Apa itu? Intidaru dakhilin, menunggu orang yang mau masuk mahallas sholati, masuk ke tempat sholat, muridan al-iktida'a bihi, yang mana orang masuk tadi itu berkeinginan untuk bermakmum dengan kita. Nungguin harus. Kita lagi sholat sendiri nih, Allahu Akbar. Kemudian ada teman kita datang, wah teman saya datang nih. Gimana saya? Apakah saya cepat-cepat selesai ataukah nunggu? Kata ulama, disunnahkan nungguin teman kita, agar teman kita yang mau masuk bisa ikut berjamaah dengan kita. Kalau kita sholat sendiri, kalau kita imam juga disunnahkan tungguin, ya. Disunnahkan menunggu. Di waktu kapan? Firruku, di ruku, wat tasyahud al-akhir, dan di tasyahud akhir. Dua sholat saja, dua rukun saja. Di ruku kita dan di tasyahud akhir kita disunnahkan menunggu orang yang masuk. Tapi kalau sudah deket ya, contoh teman kita lagi di kamar mandi, lagi wudhu, kita nungguin? Enggak harus nungguin. Selesaikan sholatnya. Ini maksudnya nunggu disunnahkan ini kalau teman kita baru masuk ke tempat sholat dan kita lagi imam atau sholat sendiri. Dianjurkan menunggu. Kapan? Firruku, di ruku kita, wat tasyahud al-akhir, dan juga di tasyahud akhir kita. Itu disunnahkan menunggu. Artinya jangan terburu-buru selesai at-tahiyat dulu. Teman kita baru masuk, kita baru assalamualaikum. Akhirnya teman kita tidak mendapatkan jamaah. Maka kata ulama, tungguin saja. Sholatnya ditungguin agar teman kita mendapatkan jamaah. Bila tatwil, gak boleh nunggunya lama-lama. Wa tamyizin bainad dakhilin, dan membeda-bedakan antara orang masuk. Contoh, waduh, yang masuk guru saya nih, anak tungguin aja. Enggak ada beda-bedakan. Tidak boleh membeda-bedakan orang yang mau masuk masjid antara dia teman, guru, saudara, enggak ada beda-bedakan. Ya, kenapa? Karena kita sholat lillah, itu intinya kata ulama. Enggak boleh karena tawaddud, rasa cinta, enggak. Seperti itu. Tidak boleh membeda-bedakan antara orang yang masuk walau linahwi ilmin, sekalipun itu bertujuan karena ilmu. Tadi ada orang alim masuk, enggak. Contoh nih, kita lagi sholat tahiyat, sedangkan guru kita di belakang lagi duduk. Apa kita nungguin tahiyatnya 20 menit, 15 menit, 10 menit? Enggak. Selesaikan sholat kita. Apa alasannya? Sebagai hukuman agar tidak meremehkan sholat berjamaah, itu kata ulama. Agar mereka tidak meremehkan sholat berjamaah, begitu. Makanya kalau sholat berjamaah ketika di rumah itu tidak boleh terburu-buru, tapi ketika di sekitar masjid cepat-cepat, harus buru-buru, gitu loh. Harus buru-buru. Karena kalau dari rumah kita buru-buru, kita masa sholatnya, begitu. Wa qad fi sajdati tsaniyah wallahu alam bissawab. Mungkin ada yang ditanyakan. Karena ini belum murojaah juga ya. Mendadak menggantikan Ustaz Fauzan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita sebagai imam batal, tapi batalnya itu pas lagi posisi sujud misalnya. Ya. Nah, itu kan itu pas sujud itu terus langsung kita bagi aja.
Baik. Seandainya imam tadi itu sujud kemudian batal, apakah imam tidak langsung keluar? Langsung keluar. Nah, imam langsung, dan itu harus tanggung jawab. Jadi maka imam itu harus betul-betul sadar bahwasanya, makanya begini, dalam ayat Al-Quran dan dibahas oleh Ustaz Fauzan itu, sebelum sholat itu, sebelum ayat sholat itu ada ayat-ayat yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, hak-hak diri kita, itu harus dinaikkan. Makanya orang sholat diantaranya tidak boleh dia dalam kondisi lapar, nggak boleh, karena menghilangkan khusyuk situ. Tidak boleh sholat dalam kondisi dia lagi ada teken perjanjian kontrak. Aduh, aneh mau teken kontrak, sholat dulu, nggak boleh, nggak tenang sholatnya. Aduh, tanda tangan kontrak nggak ya? Begitu, kepikiran itu. Makanya sholat itu. Makanya ayat tentang sholat itu diawali dengan aufu bil uqud, Al-Maidah itu. Tunaikanlah perjanjian-perjanjian. Artinya apa? Segala hal yang berkaitan dengan kemanusiaan harus diselesaikan. Perutnya, aduh, aneh mau kencing, BAB, aman perutnya, aman. Ketika udah selesai aman perutnya, tidak sakit perut, nah berangkat sholat. Karena kalau kita sholat dalam kondisi perut masih mules, berpotensi ini kentut sholat saya ini, makruh sholat kita. Kenapa? Karena mengganggu khusyuk. Nahan sholat kan, aduh kentut begini-gini, nah itu. Makanya sebelum sholat itu perhatikan dulu persiapan kita untuk sholat. Lah kalau udah batal sholat kita, apa kita sholat langsung keluar. Seandainya makmum tahu, maka makmum wajib mufarokoh. Wajib. Bukan sunnah lagi atau boleh, wajib mufarokoh, berpisah dengan imam. Dan berpisahnya bagaimana? Ketika kita tahu imam itu batal. Imam batal, langsung kita gantikan imam. Assalamualaikum, berdiri. Allahu Akbar, begitu. Imam, atau contoh menggantikan imam yang wajib kapan? Ketika imamnya meninggal di tengah. Maka makmum yang paling depan belakang imam adalah orang yang harus paling paham tentang kondisi imam itu. Nggak boleh makmum belakang itu tidak peka, gitu loh, tidak fokus terhadap kondisi imam. Maka kita ingin lagi batal wudunya atau dia meninggal dunia, maka makmum yang di belakang imam peka. Allahu Akbar, menggantikan imam. Seperti harus peka, gitu loh. Gantinya kapan? Ketika si imam batal pada kondisi itu. Contoh imam batal dalam kondisi sujud. Wah, imamnya kok lama ini? Ya, maka makmum yang belakang memastikan. Ya, boleh enggak menoleh? Boleh. Noleh dan ke depan. Oh, batal. Imamnya enggak ada. Itu boleh. Maka noleh dalam salat itu makruh. Tapi dalam kondisi tertentu itu boleh. Sangat dianjurkan noleh. Kapan? Untuk memastikan imam sudah batal atau tidak. Lagi sujud. Loh, imam kok lama ini sujudnya nih? Nggak ada kabar, nggak ngasih tahu, saya batal, kayak gitu. Gimana caranya? Pastikan imam dulu. Oh, imamnya hilang, nggak ada imamnya, kabur imamnya gitu. Maka kita Allahu Akbar berdiri, gitu loh. Imamnya Allahu Akbar berdiri, gitu loh. Seperti itu. Jadi langsung menggantikan ketika imam batal. Seperti, atau imam meninggal, langsung Allahu Akbar gitu. Langsung menggantikan. Jadi menggantikannya ketika kondisi imam seperti itu. Jadi mungkin, ya, silakan. Saya masih belum paham Ustaz tadi. Yang saya tangkap mufarokoh itu kan berarti membatalkan diri. Berpisah, ya. Bisa. Di satu sisi kita mengatakan bahwa kita wajib perhatikan sisi imam. Iya. Bagaimana pertanyaan Pak? Iya. Tadi mufarokoh kan ada dua hukumnya. Berpisah, mufarokoh itu berpisah dengan jamaahnya melalui imam tadi itu. Kapan mufarokoh itu boleh dan wajib? Boleh itu ketika si imam ini terlalu lama. Imamnya lama banget sholatnya. Wah, imamnya bacaannya lama, terus rukuknya lama banget gitu aja. Sedangkan kita orang sepuh juga. Sepuh imam kita, makmumnya. Atau makmumnya itu sibuk. Waduh, bentar lagi ada pekerjaan nih. 5 menit lagi masuk kantor. Kalau saya nungguin ini selesai sholat, maka saya telat masuk kantornya. Maka boleh mufarokoh. Boleh. Langsung bedain. Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Imam kan masih sholat. Kita selesaikan sholat kita. Kita mufarokoh itu boleh. Mufarokoh. Tetap mendapatkan jamaah. Tetap. Pahala berjamaah dapat kita. Gitu loh. Kenapa? Karena bukan kesalahan kita. Mufarokoh itu bukan kesalahan kita, tapi karena imamnya terlalu lama. Gitu loh.
Yang kedua, mufaraqah bersifat wajib. Wajib. Kapan itu? Ketika kita tahu imam itu batal, maka kita wajib mufaraqah. Wajib. Dan niat mufaraqah itu di hati ya, bukan nawaitul mufaraqah lillahi ta'ala, bukan. Di hati. Niat mufaraqah di hati. Makanya niat itu sepertiga amal ibadah kita. Niat itu. Makanya niat itu penting. Kita duduk masjid ini, pahala dan tidaknya itu tergantung niat, Pak. Bapak duduk di sini gak ada niat ngaji, gak dapat pahala, percuma. Tapi kalau duduk niat ngaji, walaupun kita sambil tidur-tiduran, bersantai, tapi ada niat ngaji, dapat pahala. Gitu loh. Tapi kalau kita niat itikaf doang, dapat itikaf doang. Tapi itikaf dan ngaji dapat 2 pahalanya. Begitu. Maka niat itu sangat penting sekali. Sangat mentalak istri itu harus ada niat loh. Kalau nggak ada niat, nggak jatuh talak. Tolak tuh bisa talak kamu, tapi nggak ada niat, nggak jatuh talaknya. Gitu loh. Ya. Itu niat itu kapan? Ketika mentalak itu menggunakan kinayah. Gitu. Ya, ada pembahasan talak itu. Seperti itu. Iya, gak apa-apa. Ya, yang tadi dimaksudkan wajib mufaraqah itu kan yang saya tangkap itu wajib membatalkan ya, imamnya batal. Bukan membatalkan, memisahkan diri. Ya, misalkan diri. Nah, tapi yang saya sering dengar kita ya, kita memang kita wajib salah satunya makmum yang menggantikan posisi imam. Iya, betul. Wajib kan itu. Jadi artinya memisahkan diri mengikuti apa pengajian imam. Makmum yang lainnya itu nggak bisa sendiri mengikuti yang tadi pengajian imam di depan. Oh, iya, ketika imam itu batal, kan batal imamnya. Lalu bagaimana posisi si makmum tadi yang di belakang imam? Maka si makmum tadi langsung menggantikan imam. Makmum yang lain itu juga. Ikut. Makanya makmum yang di belakang menggantikan imam menginformasikan. Bukan informasi kayak, ayo saya imam, bukan. Informasinya dengan takbir. Ya, baik. Nah, kata-kata memisahkan diri ini maksudnya gimana, Pak? Wajib memisahkan diri. Padahal kalau dikaitkan dengan yang dijelaskan kan tidak memisahkan diri, malah akan tetap melanjutkan sholatnya. Bukan memisahkan diri dengan batalnya imam. Kan namanya batal. Set, gitu loh. Memisahkan diri dengan jamaah yang dimulai dengan imam. Kan awalnya kan kita bersama-sama dengan imam. Gitu loh. Imam sholat menjadi imam dan kita menjadi makmum. Ketika imam itu batal, gitu loh, maka kita wajib memisahkan diri dari posisi imam yang batal. Begitu loh. Imam yang batal, kita memisahkan diri, gitu loh. Kemudian ketika kita memisahkan diri, kita menjadi imam yang di belakang imam tadi itu. Dan makmum yang menggantikan imam itu melanjutkan rakaat terus dari Iya, lanjut ke rakaatnya itu. atau dari awal. Enggak, lanjut ke rakaatnya. Melanjutkan rakaat karena batalnya di tengah-tengah. Seperti itu. Oh iya, benar sekalian. Iya. Tadi kan rakaatnya dilanjutkan. Iya. Tujuan bacaannya panjang imam itu. Apakah diganti bacaannya atau dilanjutkan? Sebab begini Ustaz, kalau seandainya diganti, kebetulan imam mengganti yang kedua batal juga. Nah, harus diganti lagi kan? Ganti lagi. Gimana Ustaz? Kita tanggapan pencerahan. Oh, yang belakang itu batal lagi gitu. Iya, iya. Ya kan, Musibah masjidnya itu. iya, musibah. Kalau musibah kan bisa aja. Iya, berpotensi. Nah, ya kalau emang batal lagi ya menggantikan lagi sampingnya gitu loh. Di sampingnya bukan belakang sini. Di sampingnya sini. Contoh di belakangnya imam tadi menggantikan imam. Kentut juga, mungkin kena efek makan apa gitu kan. Kentut blok gitu loh. Samping, wah ini kentut nih, kecium, makanya keluar. Akhirnya si yang menggantikan ini maju ke depan, kalau dalam musik maju ke depan untuk menginformasikan Allahu Akbar begitu loh. Bacaan selesai. Nah, ketika batalnya di tengah-tengah bacaan itu, apakah dia melanjutkan bacaannya? Boleh membaca kulhu saja. Kul huwallahu ahad. Atau karena imamnya tadi bacaan apa ya? Aneh enggak hafal hafalannya nih. Ya kulhu saja. Atau inna atau inna kautsar itu boleh. Seperti itu. Karena bacaan surah itu sunnah. Artinya kalau imamnya baca Al-Baqarah atau baca surah Al-Jumu'ah, kita menggantikan dengan baca kulhu, enggak masalah. Gitu loh. Itu tidak menjadi masalah. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah jam menunjukkan mau jam 6. Semoga perkumpulan kita Allah meridhoi perkumpulan kita dan disebabkan perkumpulan ini Allah
mengumpulkan kita nanti di surganya bersama dengan guru-guru kita. Dan juga kita niatkan semoga Buya Ghazali Musannif dan juga pada kerabat-kerabat kita, guru-guru kita yang sudah sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan urusannya, dan Allah memberikan kekuatan di dalam menyampaikan dakwah-dakwahnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.